Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita buat video yaitu versus lagi, dimana kali ini ada dua Aiko dan ada satu Poco ya. Ketiga handphone ini yaitu sama-sama memakai Snapdragon. Jadi kita langsung aja coba versusin Snapdragon. Nah, dari yang paling kiri di sini tuh ada Aiko Z9 dengan Snapdragon 7 Gen 3, pakai RAM 8GB, internal 256GB. Ini tuh ada Poco F5 pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya, atau 7 Plus Gen 2. Ini RAM 12GB, internal 256GB. Dan di sini tuh ada Aiko Neo 8 pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, ini tuh udah aku rutin, paling kiri yang paling rendah menurut aku, yang ini yang sedang, yang ini yang paling tinggi ya. Tapi ini menurut aku, nanti kita tes dulu ya. Nah, untuk Aiko Neo 8 ini RAM 12GB, internal 256GB. Memang di sini tuh untuk RAM-nya di sini 8GB ya. Jadi nggak head to head, tapi nggak apa-apa. Ini yang aku punya, kita langsung aja coba. Nah, ini kita udah di menu utama semua. Bisa kalian lihat di sini tuh sama-sama baterainya 100% dan sama-sama aku pakein mode pesawat ya, mode pesawat. WiFi aku matiin, di sini WiFi aku matiin ya. Jadi mode pesawat, WiFi aku matiin. Pertama-tama kita ke tentang ponsel dulu. Yang ini tuh memakai Vantage OS 14. Ini tuh Hyper OS versi 1.0.4. Ini tuh pakai Origin OS 4 ya. Ini handphone luar sih. Jadi handphone ini nggak resmi di Indonesia, tapi nggak apa-apa. Kita bakal cobain aja. Soalnya sama-sama Snapdragon nih. Nah, untuk baterainya sama-sama 100%. Tapi ini tuh 5000 mAh, ini 5000 mAh, yang ini 6000 mAh. Yang ini memang badak banget nih ya. Nah, pertama-tama kita dari info device HW dulu, kita lihat untuk speknya. Nah, untuk chipsetnya di sini tuh Snapdragon 7 Gen 3, ini Snapdragon 7 Plus Gen 2, ini 8 Plus Gen 1. Untuk cluster core-nya juga beda. Ini yang paling kencang di 2,63 GHz, ini paling kencang 2,92, dan ini paling kencang 3 GHz. Manufacturingnya sama semua ya, TSMC, TSMC, TSMC. Yang ini pakai GPU Adreno 720, ini Adreno 725, dan ini Adreno 730 ya. Nah, pertama-tama kita tes talk sampling. Katanya biar talk sampling ini lebih meningkat, kita daftarin dulu ke mode game. Nah, di sini tuh udah sama-sama aku tambahin mode game ini ya, udah aku tambahin mode game. Ini juga udah aku tambahin mode game. Ini jadi kita buat percepat waveforma. Ini juga aku bakalan buat monster atau sentuhannya di sini tuh ada ya, untuk settingan sentuhannya. Oke, udah. Jadi seperti ini ya. Kita coba tes dari yang pertama ini. Paling tinggi di 145, 142 paling tinggi. Untuk di Poco 250 rata-rata. Untuk di Aiko Neo 8 di 145 ya. Jadi lebih tinggian si Poco F5 lagi. Tapi ini tuh yang kita tes ya pakai aplikasi ini doang ya. Sejujurnya aku main ketiga handphone ini, kalau untuk main game Mobile Legends, game PUBG ya nggak ada masalah ya untuk sentuhannya. Nah, kita buka yaitu AnTuTu Benchmark. Nah, kali ini kita pertama kali uji multi sentuhnya, ngebug nggak nih? Ini semua versi sama ya, terus bisa 10 tanpa ngebug. Ini ngebug nggak nih? Oke, tanpa ngebug juga. Ini ngebug nggak nih? Oke, aman semua, nggak ada ngebug. Kita langsung storage test. Kita storage test, Nah, udah kelar Poco F5 dan Aiko Neo 8. Ini hasilnya 90.000, 74.000, dan ini 4.600, wajar. Ini dia masih memakai UFS 2 poin sekian. Misalnya untuk speednya 1800, di sini tuh 1900, 1800. Ini tuh juga 1900. Oh, ini 1500. Tapi ini speed RAM-nya lebih cepat nih, 780 sama 500. Ini 400, 400. Ini 400, 200 untuk speed RAM-nya. Oke, kita lanjut tes AnTuTu Benchmark. Ini semuanya versinya sama ya. Aku bakalan buat mode monster dulu, mode monster. Jadi biar semuanya sama. Ini juga percepat waveforma, terus pakai mode waveforma juga. Ini pakai mode monster juga. Jadi semuanya aku buat pakai mode terkencangnya biar bener-bener full waveforma. Untuk panasnya 34 derajat, ini 34 derajat, ini 34 derajat. Nah, kita langsung aja tes 1 2 3. Oke, udah kelar untuk Aiko Neo 8 dan ini udah mau selesai juga. Dan untuk Poco F5 nge-stuck. Aduh, sayang sekali ya. Kenapa bisa nge-stuck di 62%? Panasnya di 42, hampir 43 derajat. Untuk panasnya 42,4 lah tadi ya. Oke, udah kelar untuk Aiko Z9. Bisa kalian lihat ya, di 789.000. Ini masih nge-stuck. Oke, kita coba ulangin lagi ya, biar adil ya, kita ulangin lagi biar adil, tapi kita aktifin wifi-nya. Aku kayaknya sih masalah wifi-nya nih ya, tapi nggak tahu juga ya, ini kan sebenarnya
semua dimatiin sama-sama. Kita tutup lagi ulang, kita buka lagi sama-sama. Waktunya kita ulangin lagi. Nah, tuh bisa lihat wah. Aduh, kenapa Poco F5 nih? Inilah kenapa UI-nya tuh jelek ya. Sebenarnya Poco F5 nggak jelek, UI-nya HyperOS-nya ya, mau MIUI, HyperOS sama aja, nggak sebagus punya Vivo atau Aiko. Nah oke, kita lanjutin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nice. Nah ini baterai udah 97%, yang ini udah 99%, yang ini masih 100 nih harusnya. Masih 100 dong, soalnya dia 6000 mAh. Nah kalian bisa lihat untuk Aiko Neo 8 udah selesai. Kita tunggu Ico Z9. Ini panasnya udah hampir 45 derajat ya, 40,4. Dan untuk Poco F5 tak jalan, nggak tahu kenapa, padahal versinya sama, filenya sama, downloadnya sama ya. Nah bisa lihat hasilnya 792.000, ini 1.246.000, ini nggak bisa. Oke lah, ini kita tutup aja, kita lihat dari hasil skor rata-ratanya aja. Di skor rata-ratanya Poco F5 itu di 1.122.000 ya. Aku nggak tahu sih itu valid atau enggak, yang jelas itu rata-ratanya. Bisa lihat di sini tuh baterai 98%, ini 93, ini 93. Ini 93 udah selesai 2 kali. Ini 93% belum ada selesai 1 kali pun. Ini 98% udah selesai 2 kali. Ini memang baterainya badak banget ya. Tes CPU throttling. Nah, di 10 menit aja kita lihat kestabilan Poco Aiko. Nah, aku lupa di sini tuh aku bakalan buat yaitu mode monster, di sini mode V-Forma, ini juga mode monster. Ternyata handphone ini mode monster itu tadi udah hidup ya. Oke, ini udah 11 menit malah ya. Untuk Aiko di sini max-nya 300, sedangnya 278 ya rata-ratanya, paling minimal 240. Dan bisa lihat untuk di Poco aja grafiknya. Dia pertama-tama bagus, habis itu juga kok dilimitin. Nah itu dia Poco tuh, aduh, HyperOS ya, masalah di HyperOS, MIUI ya seperti itu ya, nggak bisa stabil Aiko ya. Nah tapi ini tuh tinggi ya, di 343, tengah-tengahnya 281, paling minimalnya 206. Sedangkan di sini maxnya 300, malah lebih tinggian si Poco lagi, maxnya 343, ini cuma 300. Rata-rata 274 masih kalah dibanding ini. Cuma minimalnya atau yang kecilnya 252. Dan bisa lihat stabil. Ini tuh emang kencang di push sampai 343, tapi 5 menit atau 6 menit terakhir tengok hancur guys. Nah untuk panasnya kita bisa lihat di sini tuh di 42, ini di 42 juga ya. Nah ini yang adem 39. Nah kita lanjut tes ke 3D Mark. Nah ini tuh yang paling sadis ya, ini tuh pengetesan paling sadis. Biasanya handphone tuh bisa panas banget ya, kalau misalnya dia throttling banget. Nah kita langsung aja coba tes ya di Win Live Stress Test, semua sama nih. 1, 2, 3. Oke udah kelar, bisa kita lihat ya. Nah ini masih panas banget nih di 48 derajat, ini 43, yang ini 41. Dari yang paling kiri stability 79%, paling tinggi 5000, paling rendahnya 4000. Jadi nggak throttling banget ya, 79% lah. Nah ini tuh paling tinggi 7400, tinggi banget. Paling rendahnya 4300, sama rendahnya sama ini ya. Nah bisa lihat untuk stability 50%, anjlok banget ya tuh, anjlok banget. Kenapa anjlok banget? Ya karena dia throttling. Ya aku juga udah nge-game sih beberapa kali, dia memang kalau udah beberapa menit dia langsung throttling. Itulah Xiaomi ya, Poco ya. Nah terus bisa lihat sendiri, handphone gila satu nih, Ico Neo 8 ya. Base loadnya 2000, lowestnya 2000. Kok sedikit banget ya 2000. Aku di sini make yang Win Live Extreme Stress Test. Oh yang ekstrim, yang ini ya stress test doang ya. Pantesan ini tuh 2000. Ternyata ini tuh yang ekstrim ternyata ya. Yang jelas dia 99%, panasnya aja bisa sampai 45, hampir 48 derajat tadi. Coba sesi terakhir kita bakalan tes yaitu emulator Suyu. Nah emulator Suyu ini tuh aku bakalan buat semua settingannya sama ya. Ini tuh chipset yang paling baru, advanced setting. Untuk grafiknya aku buat yang resolusi 1 kali aja, 1 kali. Terus aspect ratio screen to window, udah cuma itu doang, gak ada yang aku ubah lagi ya, mengingat ini Snapdragon. Dan untuk dripernya aku pakai yang RX, yang driper Mesa P24. Nah jadi semuanya sama nih. Nah bedanya di kedua handphone ini, karena aku sangat-sangat yakin di kedua handphone ini, jadi aku bakalan buat handphone kedua ini tuh 2 kali resolusinya, lebih tinggi ya. Nah untuk dripernya sama nih ya. Nah dripernya sama,
karena filenya semua sama coy ya. Untuk grafiknya di sini tuh aku bakalan buat 2 kali karena aku yakin banget dua handphone ini memang kuat gitu. Nah oke, kita kembaliin aja, kita langsung aja coba tes game ya, game yang paling sering orang mainin ya, yaitu Naruto Storm Connection. Oke, kita buka. Dan untuk handphone yang baru, chipset yang baru, dia ke force close. Nah, jadi sekarang nggak bisa lagi bilang kalau mau main emulator Nintendo Switch, Yuju, Suyu, beli aja Snapdragon. Nah, ini dia jawabannya. Snapdragon yang terbaru nggak bakalan bisa ya. Bukan nggak bisa sih, dripernya banyak nggak support. Nah, ini kalau misalnya kita pakai driper yang bawaan ya, sistem, dia baru mau masuk. Ini coba tes ya. Nah, sedikit info buat yang nggak ngerti, bang, ini kenapa seperti ini, kan Snapdragon gitu. Nah, kenapa Snapdragon baru seperti ini? Nah, masalahnya itu sedikit aku kasih tahu. Buat yang udah tahu, ya skip aja. Nah, masalahnya itu berawal dari Yuzu didenda sama pihak Nintendo Switch. Jadi semenjak kemarin Yuzu itu berhenti lanjutin emulatornya, dripernya juga berhenti. Nah, berhentinya itu pas handphone atau chipset yang paling terbarunya itu Snapdragon 7 Plus Gen 2 atau Poco F5 ini, terus sama Snapdragon 8 Gen 2. Nah, jadi untuk seri 7 dia 7 Plus Gen 2, untuk seri 8 Gen 2. Nah, jadi rata-rata nggak support coy. Bahkan Snapdragon 8 Gen 3 yang lebih overpower aja, itu beberapa game malah lebih cocokan, lebih bagusan di Snapdragon 8 Gen 2 lagi. Nah, karena ya memang dripernya nggak diciptain lagi sama mereka. Nggak tahu sih ke depannya, semoga aja diciptain ya. Nah, makanya kayak ini ya, Snapdragon 7 Plus Gen 3 itu banyak driper nggak cocok. Terus juga aku taunya awalnya dari Poco X6 yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 itu juga nggak cocok. Makanya nanti yang bakalan datang Poco F6 aku yakin juga nggak bakalan cocok. Tapi ya kita lihat aja nanti ya. Aku nggak bisa juga bilang sekarang nggak bisa atau bisa ya. Nanti kalau handphone udah nyampe, kita langsung coba tes emulator Yuzu ini ya. Nah, kita udah sampai tempat milih karakter, bisa lihat sendiri ya. Nah, ada juga yang komen, bang, coba pakein XNS emulator, itu kan dia update terus, bagus. Iya, XNS emulator dia update terus, cuma dripernya tuh nggak update, dripernya itu juga. Jadi di XNS emulator memang di beberapa game di Yuzu ini dia bisa mainin, tapi nggak bakalan bisa selancar Snapdragon 7 Plus Gen 2 atau Snapdragon 8 Plus Gen 1. Maksudnya nggak bakalan bisa selancar yang sebelum Yuzu di banned ini gitu ya. Nah, ada yang bilang juga katanya ada aplikasi emulator baru, ya tetap aja kalau misalnya emulatornya pakai driper terus dripernya nggak cocok. Ya, kita coba ya. Terus bisa lihat. Ini dua kali, ini 1 kali. Bukan masalah di 1 kali 2 kalinya sih, masalahnya memang ini nggak cocok. Tuh. Dripernya nggak support. Kalau driper ini support, aku yakin ini juga lancar banget. Nah, jadi oke lah guys, cukup sampai di sini dulu untuk perbandingan handphonenya atau perbandingan chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3, 7 Plus Gen 2, terus ini tuh 8 Plus Gen 1. Nah, jadi gimana pendapat kalian untuk battle Snapdragon ini? Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.